Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Qafila rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan nikmatnya. Kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang suci. Mudah-mudahan Allah sucikan dosa-dosa kita. Salawat salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan kita semua umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin hadirin Allah wa yakum rahimakumullah. Al-kisah jauh sebelum masa keislaman, ada dua orang yang sangat saleh. Mereka memiliki sifat jujur, amanah, wara, dan mereka tidak senang berselisih dengan masalah harta. Mereka dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah muamalah, yaitu transaksi jual beli. Apa yang mereka jual? Orang saleh pertama ini memiliki tanah. Orang saleh yang kedua ini memiliki uang. Mereka bertemu dan mereka melakukan jual beli tanah dengan jual beli yang terbaik, dengan transaksi yang sangat baik, sehingga Allah meridhai keduanya. Kemudian selang beberapa waktu, orang yang membeli tanah ini mengembalikan sesuatu yang ditemukan di dalam tanah yang dia beli. Ketika dia menggali, mencangkul, dia menemukan kepingan-kepingan emas yang dimasukkan di dalam sebuah guci. Karena merasa bukan miliknya, karena merasa bukan haknya, dan tidak ingin terjerumus dalam masalah syubhat harta, dikembalikan kepada pemiliknya. Dulu orang yang memiliki tanah, disampaikan kepadanya, saya dulu membeli tanah kepadamu dan saya menemukan ini di dalamnya. Takut ini milikmu, aku kembalikan kepadamu. Masya Allah, sifat yang sangat jujur bagi diri seseorang yang sangat soleh. Kemudian orang yang menjual tanah, yang memiliki tanah pun memiliki sifat yang sama. Dulu saya menjual tanah. Ketika kamu membeli tanahku, berarti apa yang ada di dalam tanah itu milikmu. Karena ini bukan emas milikku. Bayangkan, kalau terjadi zaman sekarang, hal ini terjadi pada zaman sekarang, sulit untuk ditemukan orang-orang seperti ini. Masya Allah. Akhirnya mereka merasa bingung untuk menentukan ini punya siapa, ini milik siapa, dan ini untuk siapa nantinya. Mereka berdua mendatangi seorang qadi, seorang hakim, dan diceritakanlah perihal tadi. Dan qadi ini pun meminta waktu untuk berpikir, karena agak bingung. Akhirnya qadi ini menemukan sebuah cara. Ditanya keduanya, apakah kalian memiliki anak? Dijawab oleh mereka, iya, saya memiliki anak laki-laki, saya memiliki anak perempuan. Baik, kalau seperti itu, nikahkan anak kalian. Nikahkan anak kalian. Kemudian emas yang ada di dalam guci itu dijadikan sebagai bekal untuk kehidupan mereka. Akhirnya dua orang saleh ini sepakat dengan putusan qadi, putusan hakim. Mereka menjadi besan, anaknya dinikahkan dalam sebuah pernikahan yang sederhana, tapi dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibekali dengan harta dari emas yang mereka miliki. Sebagian mereka gunakan untuk kehidupan, sebagian mereka sedekahkan. Mereka memiliki anak yang saleh dan salehah. Masya Allah. Itulah kalau kemudian Allah sudah memuliakan dua orang saleh, maka selama kehidupannya akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah apa yang kemudian bisa kita ambil dari Al-Kisah ini? Yang pertama, kedua orang ini mereka khawatir memiliki harta yang sebetulnya bukan miliknya, karena tidak ingin kedua-duanya terjebak dalam urusan syubhat. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu bersabda, Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun. Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan sesungguhnya perkara yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihatun. Dan perkara di antara keduanya disebut dengan
mustabihat atau syubhat. Jadi kalau halal jelas, haram jelas. Tidak ada abu-abu, hitam putih jelas. Tidak ada remang-remang. Di dalam hukum atau syariat Islam itu jelas, yang halal halal, yang haram haram. Kalau ada perkara di antara keduanya yang membuat kemudian kita merasa bimbang untuk menentukan, pertama yang kita lakukan adalah bertanya, apakah ini halal, apakah ini haram? Kalau kemudian tidak ada kejelasan di antara hukum yang ada untuk menghukumi itu, maka jatuhlah hukum syubhat. Kata Rasulullah, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak banyak manusia yang mengetahui tentang hal itu. Kenapa? Karena biasanya kalau yang hal yang seperti ini dianggap remeh. Nah, saya beli tanah, di dalamnya ada emas, itu kan milik saya sudah beli dengan tanah-tanahnya. Tapi orang yang saleh ini menganggap bukan. Barangkali ini milik orang yang menjual dan dia lupa. Masya Allah, ya. Tidak ingin terjebak dengan syubhat. Tidak ingin. Orang yang menjual tanah pun sama. Karena bukan miliknya dikatakan, itu bukan milik saya. Itu milikmu karena kamu sudah membeli tanah itu. Karena merasa mereka tidak saling memiliki, datang kepada orang yang bisa menentukan hukum dari tadi. Ya. Jadi mereka tidak ingin. Nah, supaya hukumnya jadi jelas, dinikahkan. Dan supaya keduanya ini merasa enak, merasa nyaman, maka mereka dijadikan sebagai keluarga, dimiliki kedua-duanya. Masya Allah, keputusan yang sangat cerdas. Kata Rasulullah tadi, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak manusia yang tidak mengetahui tentang perkara syubhat ini. Famanittaqas syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdi. Maka sungguh orang yang bertakwa, yang menjatuhkan dirinya untuk meninggalkan syubhat, maka sungguh dia telah memuliakan agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang menjatuhkan dirinya pada perkara yang syubhat, maka sesungguhnya dia menjatuhkan dirinya pada perkara yang haram. Ingat, perkara yang syubhat menjadikan hati kita gelap, dan perkara yang haram menjadikan hati kita mati. Nauzubillah. Kaum muslimin hadinallahu wa iyyakum rahimakumullah. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, surat ke-5 ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Peringatan bagi kita. Kalau kita ingin bekerja sama, bekerja samalah dalam kebaikan. Kalau kita ingin tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Ada sahabat kita yang sekarang agak jauh dari syariat. Kita tolong mereka dengan ucapan, perkataan yang terbaik. Ada saudara kita yang sekarang sedang menginginkan jalan kebenaran, tunjukkan oleh kita semampu kita. Jadi peringatan dari Allah, bekerja samalah, tolong menolonglah dalam urusan kebaikan dan urusan takwa. Insya Allah, Allah akan mudahkan diri kita. 3 orang ini, 2 orang saleh ditambah 1 qadi, 1 hakim, mereka sering bekerja sama dalam kebaikan, sehingga Allah ridhoi mereka, dan keridhaan ini meliputi seluruh keluarganya. Dan kalaupun kita kemudian menjadi orang-orang yang berbakti, orang yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah, Allah akan turunkan kebahagiaan, kedamaian dalam diri kita, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala kebaikan dan kebenaran datang dari Allah. Segala khilafan dari diri saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.